Selamat sore menjelang malam. Saya sapa sobat-sobat angler, sobat-sobat pemancing dari sini. Di sini waktu menunjukkan pukul 18:11 ya. Selamat menunaikan sholat maghrib bagi teman-teman muslim yang melaksanakan sholat maghrib, dan bagi teman-teman yang sekarang ini lagi berada di laut, juga saya ucapkan selamat mancing, semoga mendapatkan hasil tangkapan yang berlimpah dan bisa kembali bertemu dengan keluarga tercinta. Perhatikan juga masalah cuaca ya. Kalau di sini di tempat saya cuaca lagi tidak bersahabat, hujan, angin kencang, gelombang cukup tinggi. Saya berada di Belitung Timur. Untuk beberapa bulan ke depan kami di sini nggak bisa mancing ke tengah ya. Kalau mancing pinggir sih masih bisa lah, seperti sungai, muara. Oke, di sini saya akan mengulas ya sedikit banyaknya tentang Navionics. Salah satu yang kalau menurut saya Navionics ini masih menjadi aplikasi terbaik yang ada di muka bumi ini ya. Saya menggunakan Navionics versi 11,5. Kita lihat apa-apa saja fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan dalam mendukung aktivitas kita memancing maupun tracking rute. Ini juga bisa digunakan untuk di darat ya, misalnya bagi yang hobi hiking gitu, panjat-panjat bukit, gunung gitu. Ya kita cek update dulu ya, siapa tahu nanti beberapa waktu ini saya tidak menggunakan aplikasi ini karena memang cuaca lagi tidak bersahabat. Ya kita update, siapa tahu dia nanti petanya kartonya bisa diupdate. Tunggu beberapa momen. Iya, pertakamu sudah update, kata mereka. Ini saya menggunakan Navionics ini secara online. Oke, ini ada beberapa fitur settingnya. Ini dia setting unit. Nah, ini tinggal menyesuaikan aja apakah kita mau menggunakan pistol jarak ini kilometer, nautical mile, nm ini nautical mile atau mil laut. Nah ini seperti mile, ukuran mil yang ada di darat ya, sedangkan biasanya kalau saya menggunakan nautical mile untuk karena saya sering pergi mancing ke laut ke tengah. Nah, untuk masalah kedalaman kita bisa memilih meter, satuan kaki atau petroom. Di sini saya memilih satuan meter, jadi begitu saya mengaktifkan sonar chart apabila sudah berada di tengah laut, saya memilih berapa kedalaman. Nah ini sih tergantung ya, kita memilih ukuran satuan liter atau galon. Sedangkan untuk masalah kecepatan di sini akan ditampilkan di pojok atas. Nanti tampilannya kalau di sini ada tulisan unit tapi di bawahnya ya. Nah, misalnya speed armada, entah itu speedboat, boat ataupun perahu-perahu yang akan kita naiki. Nah, ini saya menggunakan derajat Celcius. Nah, ini kecepatan angin knot. Oke, itu untuk satuan unit. Oke, untuk masalah mapping peta saya tinggal dipilih ya, apakah kita mau no overlay. Nah itu tampilannya ada kuning, hijau, biru seperti itu. Satelit seperti map gitu. Bentar dia lagi loading. Nah itu kelihatannya
bibir pantai sebuah daerah. Ya, ini salah satu tempat di dekat rumah saya. Ini di daerah Manggar, Kabupaten Belitung Timur. Nah, ini adalah daratnya, pulaunya, sebelahnya adalah udah lautnya atau terain. Nah, ini bentuk terainnya berupa fitur-fitur sebuah tempat, apakah dia memiliki sebuah ketinggian yaitu gunung, bukit, atau lembah-lembah gitu. Oke, ini kita memilih head up di mana menyesuaikan magnetik bumi ya, magnetik kompas. Begitu kita putar misalnya dia ke sana, nah, dia akan mengikut. Jadi sebenarnya daerah kita, pulau kita atau tempat kita menghadap kemana sih? Nah, misalnya posisi panah merah itu kita andaikanlah kita lagi naik perahu, naik boat atau naik kapal dengan haluan di depan sana. Jadi kalau misalnya kita berbelok ke kiri, ya udah gitu dia mengikut. Nah, ke kanan pun demikian juga, sebaliknya pun kita demikian juga. Nah, misalnya itu posisi buritan kapal. Oke. Kita akan lanjut. Nah, sedang course up ini seperti ini, north up itu seperti ini, namun saya sering memilih posisi head up. Sedangkan untuk pemilihan kartu atau map, saya sering menggunakan satelit ataupun terrain. Yang paling banyak ya saya menggunakan fitur satelit. Ya, seperti apa itu satelit? Ah, ini dia fitur satelitnya. Nah, ini fitur satelit. Kita perluas lagi. Nah, ini daerah saya di Manggar, Belitung Timur. Dia lagi meloading mappingnya, kartonya. Nah, beberapa tempat. Nah, yang di pojok kanan atas itu berupa tanda plus minus, itu fitur zoom ya. Misalnya untuk kita minus, kita tinggal mengecilkan tempatnya. Sedangkan itu untuk zoom besarnya. Di pojok kiri bawah itu ada tiga tombol, yaitu tombol panah, kayak tombol signal, dan maupun tombol pin gitu, pin untuk menandai. Nah, ini adalah misalnya tombol, saya tekan tombol yang tengah itu untuk mengaktifkan fitur sonar chartnya, di mana fitur sonar chart ini berfungsi untuk mengetahui batimetri atau kedalaman laut atau yang kita sebut sebagai lantai samudra. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini aktif fitur sonar chartnya. Nah, jadi kita mengetahui sebuah daerah itu di lautan itu kedalamannya misalnya 6,5 meter. Nah, itu informasi yang diberikan kepada kita, lengkap dengan kode GPS-nya. Tinggal kita misalnya di daerah tersebut kita berlabuh dan kita ingin menandainya, kita tinggal menambahkan atau kita menambahkan marker. Nah, tinggal kita ketik ubah di sini namanya apa. Misalnya Anda meletakkan rumpun atau di sini sebuah spot yang isinya ikan GT semuanya, katakanlah seperti itu. Misalnya spot GT, tinggal save. Nah, katakanlah seperti itu ya. Ini misalnya spot GT. Itu tadi contoh menambahkan tempat yang mungkin besok lusa bakal kita kunjungi lagi untuk memancing ke sana. Nah, misalnya tulisan seperti ini ada huruf M, kita tinggal
membuat posisinya jadi tengah pada tanda plus, tinggal tekan yang ada tanda tanya itu. Tanda tanya ini nanti dia berisi informasi apa saja yang di situ. Misalnya namanya seabed mode. Kedalamannya itu, ini kedalamannya itu di bawah seabed itu 22 meter. Cautionnya apa? Misalnya. Jadi pemetaan dia memakai WGS 84 datum. WGS itu Wide Global System 84. 84 itu artinya tahun 84, tahun 1984. Informasi tentang WGS 84 datum teman-teman bisa browsing ya di Google, di internet gitu, untuk menambah pengetahuan teman-teman semua. Nah, restricted area nih. Oke, karena berhubung kita di Indonesia, bahwa kita trolling dengan bot trolling merupakan ilegal di negara kita ini, di perairan laut negara kita ini. Oke, misalnya, ini apa yang merah-merah ini, kita tinggal rock, informasinya rock, itu batu karang kan. Itu rock, informasinya apa? Artinya karang ini selalu di bawah permukaan air ya, permukaan air yang dalam artian biarpun air itu sedang surut, karang ini selalu berada di bawah permukaan air. Namun tipe-tipe karang yang seperti ini perlu kita waspadai, karena takutnya dia posisinya tidak terlalu dalam di bawah permukaan air, sehingga bukan tidak mungkin nanti takutnya kita bisa menabrak gitu kan, menabrak karang gitu kan. Kita pikir daerah tersebut tidak ada karang, contohnya ada karang-karang dangkal lah ya, karang-karang dangkal, tapi selalu di bawah air, dan itu perlu kita waspadai. Sebagai informasi, pada saat kita mau lewat area yang ada tanda-tanda tersebut gitu, mesti kita ambil jarak gitu jika ingin lewat daerah-daerah tersebut. Nah, ini sebuah tempat. Nah, ini juga karang dalam nih, karang dalam. Nah, ini karang dalam rock. Bentar, kita tengahin dulu. Posnya kita sini. Oke, kita lihat informasi apa karang itu. Nah, ini adalah karang dalam dengan kedalaman 40 meter. Nah, juga ini selalu di bawah permukaan air. Ini karang ini adalah tipe yang aman dilalui karena karang ini berada pada kedalaman 40 meter. Ini menu marker, nanti kelihatannya beberapa titik yang telah kita tandai, kita tambahkan sebelumnya terakumulasi di sini ya, jadi ketahuan. Itu misalnya itu misalnya yang coba saya tambahkan. Ini map option juga tadi sudah. Bagaimana kalau kita pengen menyalin atau mencari lokasi, misalnya kita mendapatkan koordinat atau titik GPS dari teman yang ikhlas membagikan tempat memancingnya, dan dia memiliki koordinatnya. Kita tinggal mengeceknya, menyalinnya di sini. Misalnya koordinat berapa derajat, misalnya di 6 derajat,
Misalnya kalau kami di sini biasanya koordinatnya 2 derajat, misalnya di apa namanya, di latitudenya itu 2 derajat 47 menit koma misalnya 381 detik, 47,381 detik 47,381 menit, karena petik 1 ini bacanya menit ya, kalau petik 2 itu bacanya detik. Ingat pelajaran geografi yang pernah diajarkan kemarin kepada kita, terutama di SMU ya, di SMU. Juga untuk masalah longitudenya di sini misalnya kan, coba kita tunjukin di map, tinggal tekan tombol show on map, di mana sih daerah itu. Ini dia. Sebuah daerah di sini, dengan tingkat kedalaman air yang cukup dalam 34 meter ya. Perlu diketahui kalau kami di Belitung ini tidak seperti daerah-daerah lainnya, relatif airnya dangkal gitu. Kita jarang menemukan mancing itu pada kedalaman 100 meter ataupun 70-80 meter. Kita itu paling dalam di sini 50 sampai 60, dan itu sudah sangat lumayan ya. Di sini lihat karangnya itu. Oke, ini jika kita ingin screenshot, tombol sebelah kiri yang ada tanda kameranya. Oke. Nah, jika kita menggunakan map optionnya berupa terrain di laut lepas itu, maka penampakannya akan seperti ini. Garis-garis itu merupakan fitur sonar chart yang dimiliki oleh Pioneer, di mana setiap garis mewakili tingkat kedalaman yang berbeda-beda ya. Misalnya di sini ada 24,5, 24, 23. Tinggal sobat geser ke sana kemari untuk melihat tingkat kedalaman laut di daerah teman-teman masing-masing. Nah, tinggal misalnya ini kan saya lagi berada di daratan ya. Inilah lokasi saya, lokasi apa? Nanti GPS ini akan mengikuti kemanapun kita pergi ya, kita berada. Misalnya di tengah laut, maka tanda panah merah ini akan selalu mengikuti kita. Lihatlah ini betapa banyak karang atau spot-spot mancing yang bisa kita datangi. Itu ya.
Misalnya ini Karangbusung Ujung. Inilah kenapa saya sebut daerah kami ini perairannya apa namanya, bisa dikatakan perairan dangkal ya. Terkadang kalau kita menggunakan fitur ini kita mendapatkan update dari para pengguna Navionics yang lainnya. Nah, ini misalnya ini satu, kita lihat informasinya seperti apa. Nah itu dimodif oleh pengguna Navionics pada tanggal 17 Maret 2015 kemarin pada jam 9.43 menit 45 detik pagi jam 9. Jadi misalnya pemetaan sounding pada Navionics itu pada kedalaman sekian, ternyata begitu dicek di sounding rupa kedalamnya tidak seperti itu gitu. Makanya mereka update di situ. Itu satu. Kayaknya ini ada update satu lagi yang saya temukan. Kita lihat informasinya seperti apa. Nah ini dia. Ini juga diupdate pada tanggal 17 Maret 2015 kemarin. Oh, ini satu lagi dia. Ada banyak update yang telah mereka lakukan para pengguna Navionics. Mungkin pada daerah teman-teman coba cari tanda hijau yang bertanda plus putih itu merupakan daerah atau tempat yang telah diupdate dari para pengguna Navionics yang lain, dan itu sangat membantu kita ya untuk mengetahui kedalaman terbaru gitu, terbaru dari dari kedalaman laut tersebut gitu. Menu tadi udah, chart upgrade, weather tide. Nah ini jika kita ingin melihat informasi cuaca, nah ini kota tempat tinggal saya Manggar. Nah ini fitur cuacanya, dan ini membantu kita dalam membuat keputusan ya jika kita menginginkan untuk mancing. Ya memang ini hanyalah prediksi ya, istilahnya prediksi cuaca, namun bisa dijadikan untuk kita memutuskan untuk mancing gitu kan. Memang segala sesuatunya ada yang mengatur ya, yaitu yang maha kuasa, tapi ini adalah prediksi yang membantu kita untuk memutuskan jika cuaca buruk, misalnya ketinggian angin 9 kecepatan angin 9 knot pada tekanan 1004 milibar, tingkat jarak panjangannya 3 nautical mile, cukup lumayan gitu kan. Berawan 26 derajat Celcius, hujan nah ini adalah misalnya besok, hari ini Jumat, besok Sabtu. Nah inilah beberapa perkiraan, dan memang di sini masih banyak hujannya. Barusan aja di luar itu maghrib tadi hujan. Jadi perlu untuk kita mengetahui informasi yang lebih detail, lebih dalam
karena kita ini urusannya mau melaut, mau mancing ke tengah. Apalagi oke, ini rute misalnya kita pengen membuat rute. Sayang kalau misalnya nanti saya coba buatkan video pada saat bergerak, jadi kita dapat menyimpan rute. Nah ini jauh start nih pada saat kita hendak bergerak. Namun sekarang karena saya tidak bergerak, ya susah juga gitu, nggak bisa lah untuk dibuatkan rute-rute trekking perjalanan. Nah ini kita lihat informasinya, ada apa ini yang apa warna kuning ini, apa ini, yuk kita cari informasinya, tinggal kita tengahin land area. Informasinya itu ada land area itu apa ya, nggak ada informasi lebih lagi. Di sini cuma ada tulisan land area, nggak tahu apa itu land area pasir mungkin ya, tapi pasir itu dilukiskan oleh simbol S ya, sand ya, seperti makanya dengan mol lumpur. Ini tadi saya menggunakan fitur terrain ya. Coba kita gunakan map optionnya fitur satelit. Fitur satelit itu dia hanya area pada beberapa karang yang karang dangkal ya, karang hampir timbul di permukaan ya. Sedangkan pada tempat-tempat yang dalam tetap dia warna putih dan dilukiskan oleh garis dengan angka-angka seperti ini ya, ada 55, ada 5, ada 4, ada 6 itu. Coba kita lihat yang land area. Oh iya benar, pasir. Ini memang basis petanya menggunakan Bing Maps ya, Bing Maps. Jadi mereka tidak menggunakan peta dari Google Map, Google Earth ya. Mereka menggunakan Bing Map ini. Nah biasanya kalau mancing saya ke sini terus ke atas lagi. Nah, di sini saya mancing di air kita sering mancing jigging ya di sini. Jigging juga kalau malam biasanya kalau kita mancing saya biasanya mancing di hari Sabtu, pulangnya Minggu besoknya, jadi mancing bermalam. Jadi misalnya kita berangkatnya jam 2 sore atau jam 3 sore, kita mancing dasar dulu pakai umpan gitu kan, kayak umpan, kayak cari-cari ikan di sini. Karena di sini jarang ya, karena memang dalam air kita di sini itu tidak begitu dalam, sehingga kalau jigging di sini, jigging malam gitu, memang agak jarang dikerjain dari anak-anak gitu di sini kan. Biasanya malam itu kita cari ikan dasaran, kita cari cumi juga dulu. Besoknya kalau udah hari Minggunya, udah paginya baru kita jigging. Nah di sini macam-macam ikannya, banyak ikannya di sini. Ini luasnya laut kita, mari kita jaga-jaga bersama. Mari kita menggunakan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan, tidak merusak gitu kan, biar nanti setelah masanya kita ini
Insya Allah anak cucu-cucu kita yang memiliki hobi yang sama dengan kita masih bisa merasakan sensasi strike ikan-ikan di wilayah kita masing-masing. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya ulas, yang bisa saya sampaikan di sini terkait napionik. Dan kalaupun ada teman-teman yang pengen yang juga menggunakan napionik, khususnya di napionik versi 11,5 ini, bisa lah kalau memang ada yang dirasa pengen ditanyain gitu kan, pengen ditanyakan atau apa gitu kan, mungkin bisa komen ya di bawah ini gitu. Oke, sampai ketemu dengan video saya yang berikutnya. Mungkin nanti kita akan buat video tentang mancing dengan memanfaatkan aplikasi, mencari-cari tempat menggunakan aplikasi ini. Sampai ketemu lagi di video saya yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.